Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami mengenai materi distribusi sampling proporsi dan distribusi sampling selisih proporsi. Adapun anggota dari kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Dias Alia Rahayu, selaku moderator dan presentator kedua. Kemudian ada Nadia Pujianti selaku presentator pertama dan Sylvia Siti selaku presentator ketiga. Baik, langsung saja pada materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Nadia Pujianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi sampling proporsi. Uraian untuk distribusi sampling proporsi sejalan dengan distribusi sampling rata-rata. Adapun pengertian dari distribusi sampling proporsi itu sendiri yaitu distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Proporsi populasi atau P dapat dicari dengan rumus P sama dengan X per N. X adalah jumlah item proporsi dan N adalah jumlah seluruh item. Rumus distribusi sampling proporsi. 1. Memaparkan distribusi proporsi sejalan dengan distribusi rata-rata pada suatu percobaan binomial dengan sukses P dan gagal 1 dikurangi P. 2. Misalkan suatu populasi berukuran N besar mengandung peristiwa jenis P memiliki parameter proporsi P dengan mean populasi mu sama dengan X besar per N besar. 3. Dari populasi tersebut, jika diambil sampel secara acak, secara berulang tanpa pengembalian WOR sebanyak N kecil, maka sampel ini akan membentuk sekumpulan statistik proporsi sebesar P topi sama dengan X kecil per N kecil. 4. Dari kumpulan statistik tersebut dapat dihitung rata-rata proporsi sampelnya mu X kecil per N atau mu P topi. Formulasi distribusi sampling proporsi dibagi menjadi dua, yaitu populasi tidak terbatas dan populasi terbatas. Untuk ukuran-ukurannya, ukuran sampel untuk populasi tidak terbatas N per N besar lebih kecil dari sama dengan 5%. Untuk populasi terbatas N per N besar lebih besar dari 5%. Untuk ukuran statistik proporsi, populasi tidak terbatas dan populasi terbatasnya sama, yaitu P topi sama dengan X per N. Untuk ukuran mean proporsi, populasi tidak terbatas dan populasi terbatasnya sama, yaitu mu P topi sama dengan P. Simpangan baku proporsi, populasi tidak terbatasnya sigma P topi sama dengan akar dari P dikali 1 dikurang P per N. Untuk populasi terbatas sama, hanya ada penambahan faktor koreksi, yaitu akar dari N besar dikurangi N kecil per N besar dikurangi 1. Untuk ukuran variabel random Z dengan N lebih besar dari sama dengan 30, hanya ada populasi tidak terbatas Z sama dengan P topi dikurang P per sigma P topi. Baik, saya akan memberikan contoh soal mengenai distribusi sampling proporsi. Diketahui sebanyak 10% toko pakaian di suatu daerah memakai kain A untuk menjahit pakaian. Misalkan dari populasi tersebut diambil sampel berukuran 100, maka tentukan rata-rata dan simpangan baku sampel dari populasi toko pakaian yang memakai kain A. Kemudian, tentukan probabilitas bahwa dari sampel tersebut terdapat paling sedikit 15 toko pakaian yang memakai kain A. Untuk penyelesaiannya, kita perlu menulis terlebih dahulu apa yang diketahui di dalam soal. Yang diketahui di soal yaitu
P sebesar 10% atau populasinya sebesar 10%. Kemudian didesimalkan menjadi 0,1. Kemudian untuk sampelnya 100 atau jika dituliskan N sama dengan 100. Tanyakan. Yang A, saya akan menjelaskan mu P topi, sigma P topi. Untuk penyelesaiannya, mu P topi sama dengan P sama dengan 0,1. Sigma P topi sama dengan akar dari P dikali 1 dikurang P per N sama dengan akar dari 0,1 dikali 1 dikurang 0,1 per 100 sama dengan akar dari 0,1 dikali 0,9 per 100. 0,9 yaitu dari 1 dikurang 0,1. Selanjutnya mencari P topi. P topi rumusnya yaitu X per N. X-nya yaitu 15 dan N-nya 100. Jadi P topi sama dengan 15 per 100 sama dengan 0,15. Kemudian selanjutnya mencari Z. Rumusnya Z sama dengan P topi dikurang P per sigma P topi sama dengan 0,15 dikurang 0,1 dibagi 0,03 sama dengan 1,67. P X lebih dari sama dengan 15 diubah menjadi P Z lebih kecil dari sama dengan 15. Untuk P-nya yaitu 0,5. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Sylvia Siti. Misalkan ada dua populasi masing-masing berdistribusi binom. Kedua-duanya berukuran cukup besar. Dalam kedua populasi itu ada peristiwa A dengan proporsi Pi1 sama dengan populasi ke-1, Pi2 sama dengan populasi kedua, dan dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, X1 per N1 sama dengan P1 atau Q1 sama dengan 1 kurangi P1. Yang kedua, X2 per N2 sama dengan P2 atau Q2 sama dengan 1 kurangi P2. Keterangannya, X sama dengan adanya peristiwa dalam sampel, N sama dengan adanya peristiwa dalam sampel yang diambil dari populasi ke-1 dan kedua, atau N1 per N2. Sehingga terkumpul selisih proporsi. Mu SP sama dengan X1 per N1 kurangi X2 per N2 sama dengan V1 kurangi V2. Sigma SP sama dengan akar N1 dalam kurung 1 kurangi N1 per N1 tambah N2 dalam kurung 1 kurangi N2 per N2. Contoh latihan soal distribusi sampling selisih proporsi. Ada petunjuk kuat bahwa calon A akan mendapatkan suara 60% dalam pemilihan. Dua buah sampel acak secara independen telah diambil masing-masing terdiri dari 300 orang. Tentukanlah peluangnya akan terjadi perbedaan persentase tidak lebih dari 10% yang memilih calon A. Penyelesaian. Diketahui kedua sampel diambil dari sebuah populasi dan dianggap sama. Artinya, V1 sama dengan 60% sama dengan 0,6. V2 sama dengan 60% sama dengan 0,6. Jika X adalah banyak orang yang memilih A dalam sampel ke-1 dan kedua, artinya N1 sama dengan 300 orang, N2 sama dengan 300 orang. Ditanyakan P X1 per N1 kurangi X2 per N2 lebih kecil dari 10% atau X2 per N2 kurangi X1 per X1 lebih kecil 10% atau min 10% lebih kecil X2 per N2 kurangi X1 per X1 lebih kecil dari 10%. Penyelesaian. Mu SP sama dengan V1 kurangi V2 sama dengan 0,6 kurangi 0,6 sama dengan 0. Kemudian sigma SP sama dengan akar N1 dikali 1 kurangi N1 per N1 tambah N2 dikali 1 kurangi N2 per N2.
sama dengan akar 0,6 dikali 1 kurangi 0,6 per 300 ditambah 0,6 kali 1 kurangi 0,6 per 300 sama dengan akar 0,6 dikali 0 per 300 sama dengan akar 0,6 dikali 0,4 per 300 ditambah 0,6 dikali 0,4 per 300 sigma SP sama dengan 0,04. Z sama dengan X1 per N1 dikurangi X2 per N2 dikurangi V1 kurang V2 per sigma SP. Z1 sama dengan min 0,1 kurang 0 per 0,04 sama dengan min 2,50. Z2 sama dengan 0,1 dikurangi 0 per 0,04 sama dengan min 2,50. Kemudian setelah itu kita bisa membuat kurvanya. Untuk min 2,50 disimpan di bagian kiri dan untuk 2,50 disimpan di bagian kanan. Kemudian luas daerah normal baku yang diperlukan sama dengan 2 dikali 0,4938 sama dengan 0,9876. Jadi peluang akan terjadi perbedaan persentase tidak lebih dari. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan, mohon untuk dimaafkan. Baik, apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti kami buka sesi tanya jawab. Untuk itu, kami akhiri terlebih dahulu presentasi dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.